Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Amma ba'du, fala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama-sama kita muliakan, yang saya hormatin Kuwai KBRI Khurtum, dan yang saya hormatin Ketua MES Sudan Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Diya Mubarak beserta seluruh jajaran MES Sudan yang saya muliakan. Dengan bersyukur, memuji Allah, alhamdulillah wa syukurillah, kami mewakili MES Pusat, Masyarakat Ekonomi Syariah Pusat, berbangga dan mengucapkan selamat kepada MES Sudan dan pelantikan pengurus pada hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah, kenapa kita harus ikut MES? Apa kira-kira tujuan kita? Tentunya adalah untuk li'i'la kalimatillah. Apa maksudnya? MES ini adalah organisasi yang bergerak untuk mewujudkan cita-cita bersama umat, khususnya penerapan ekonomi yang berdasarkan prinsip syariah. Bapak Ibu Saudara sekalian, dulu saya pernah mendapatkan ilmu pertanyaan dari guru saya. Beliau bertanya, siapa yang bisa menjawab berapa fikih itu dibagi? Di antara kita akan ada yang menjawab 5 bagian, ada yang menjawab 3, ada yang menjawab 2, ada yang menjawab macam-macam. Disebutin, oh ada fikih munakahat, fikih mawaris, fikih ibadah, fikih muamalat, macam-macam. Lalu kiai saya hanya tersenyum. Tidak ada yang benar dari jawaban sekian banyak murid yang ada di depan beliau ini. Lalu beliau menjelaskan, fikih itu dibagi 3 kata beliau. Yang pertama fikih di mana gurunya, ustadznya faham, muridnya juga faham, yaitu fikih ibadah. Sehingga kita semua di Indonesia ini kalau ceramah-ceramah umum rata-rata hanya itu, tentang sholat, zakat, puasa, haji. Lalu yang kedua kata guru saya, fikih yang gurunya faham, muridnya tidak faham. Itu biasanya fikih mawaris atau ilmu falak. Itu hanya gurunya yang faham, muridnya nggak faham-faham. Dan yang ketiga ini adalah fikih muamalat katanya. Kadang gurunya nggak paham, muridnya apalagi. Ini terbukti ekonomi Islam atau muamalat dalam kitab-kitab fikih itu jarang dipraktekkan oleh masyarakat kita, khususnya muslim sendiri. Sehingga kita sering merasa kenapa ya ekonomi kita kok terbelakang atau bidang ekonomi kita kok kalah dengan yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan kita bergabung bersama-sama menjadi sebuah keluarga besar masyarakat ekonomi syariah ini, di antara tujuannya adalah agar jangan sampai kesenjangan ekonomi. Pemahamannya nggak paham, prakteknya juga nggak. Nah, di antaranya ketika kita udah gabung ke dalam satu keluarga besar masyarakat ekonomi syariah ini, kita akan pengen memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat dimanapun berada. Kita pengen Islam itu tegak, dan ada beberapa makalah tegaknya agama di akhir-akhir ini dengan ekonomi, dengan kekuatan ekonomi. Kita sering kalah dalam hal itu. Insya Allah dengan kita bergabung bersama
bersama-sama dengan masyarakat ekonomi syariah kita akan membangun. Saat ini pemerintah kita melalui Bapak Presiden ataupun Wapres pengen menjadikan negara kita adalah sebagai pionirnya, pemimpinnya halal dunia. Nah, melalui masyarakat ekonomi syariah kita berusaha bersama. Kita pengen menjadi pusat kajian ekonomi syariah bersama, kita bisa insya Allah. Kita pengen menjadi kiblatnya economic finance misalnya. Kita pengen itu. Kita punya keunikan yang tidak dimiliki dunia. Misalnya kita punya koperasi syariah, punya UMKM syariah, punya microfinance syariah yang mungkin bisa jadi tidak ditemukan di negara lain. Kita bisa berkolaborasi bersama, kita bisa memajukan dengan tekad apa? Kita mencari ridhonya Allah. Kita berusaha bersama, nanti apa yang kita punya di pusat semua kita akan diskusikan, kita sebar dengan pengurus-pengurus MES di seluruh dunia yang ada, pengurus MES yang ada di negara-negara luar sana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semuanya. Sekali lagi saya mengucapkan selamat atas pelantikan MES Sudan. Mudah-mudahan perjuangan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.